Ahmad membeli sebuah sepeda dengan harga 2.250.000. Sebulan kemudian Ahmad menjual tersebut dengan mengalami kerugian 20%. Harga jual sepeda tersebut adalah berapa? Berarti harga jualnya dia rugi itu 2250 kali 20%, 21 coret 2 coret 2, jadi 2250 ini dikalikan, berarti ini kali 2 kali, berarti ini 450. Terus harga jual berarti modal dia 2.250 dikurang 450, ini sama dengan 1.800.000. Itu jawabannya D. 1, 2, 4, 7, 13, titik-titik dan titik-titik. Berapakah nilai dari titik-titik ini? Seperti biasa, sebelum kami membahas soal ini, silahkan kerjakan terlebih dahulu soal ini. Silahkan kerjakan dalam 10 detik mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jadi, dua tips cara cepat mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama, seperti yang sebelumnya dikatakan juga, kalian harus betul-betul tahu ada 9 macam tipe deret, di mana 9 macam tipe deret ini sebetulnya sudah dibahas secara lengkap di YouTube Jadi ASN. Silahkan buka YouTube Jadi ASN. Kemudian yang kedua adalah kita harus betul-betul latihan soal yang banyak. Semakin banyak mengerjakan soal-soal seperti ini, terutama soal deret, tentu saja akan semakin terbayang bagaimanakah sih pola yang terjadi pada deret ini, seperti itu. Nah, deret ini yang ada di soal ini, ternyata deret ini termasuk ke dalam turunan deret Fibonacci. Jadi ini bukan deret Fibonacci. Kenapa turunan deret Fibonacci? Deret Fibonacci itu definisinya adalah sebuah deret yang menjumlahkan kedua angka sebelumnya. Contohnya adalah seperti ini. Sudah dibahas juga di video sebelumnya. 6 ini misalkan penjumlahan dari 2 ditambah dengan 4, 10 penjumlahan dari 4 tambah 6, 16 penjumlahan dari 6 dan 10. Kemudian 26 penjumlahan dari 10 dan 16 dan seterusnya. Ini adalah definisi dan deret Fibonacci. Tapi ada namanya turunan Fibonacci. Di mana turunan ini adalah, kan kalau deret Fibonacci hanya menjumlahkan 2 angka sebelumnya, tapi kalau turunannya bisa jadi kita itu harus menjumlahkan ketiga angka sebelumnya, atau mengalihkan 2 angka sebelumnya, atau mengalihkan 3 angka sebelumnya. Oke, seperti itu. Maka deret ini termasuk ke dalam deret turunan deret Fibonacci. Kenapa? Karena memang di dalam deret ini kita harus menjumlahkan ketiga angka sebelumnya untuk mendapatkan angka ini. Oke, sekarang kita kerjakan aja soalnya. Jadi ternyata angka 4 ini adalah penambahan dari 3 deret sebelumnya, di mana 1 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Kemudian angka 7 ini sama, yaitu penjumlahan dari 3 deret sebelumnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian 13 ini ternyata sama juga, penambahan dari 3 deret sebelumnya, yaitu 7 tambah 4 adalah 11, 11 tambah 2 adalah 13. Maka dari itu, untuk mengisi dari titik-titik ini, kita harus menjumlahkan ketiga deret sebelumnya, di mana penjumlahannya adalah 4 ditambah 7 adalah 11, 11 tambah 13 adalah 24. Kita tulis di sini 24. Kemudian titik-titik di sini menjumlahkan ketiga deret sebelumnya lagi, di mana 7 tambah 13 adalah 20, 20 ditambah dengan 24 adalah 44. Maka jawaban yang B. Manakah gambar yang berbeda dari gambar di bawah ini? Seperti biasa, silahkan kerjakan terlebih dahulu soal ini dalam 10 detik. Silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sebetulnya soal ini adalah soal yang sangat mudah. Jangan sampai kalian betul-betul melewatkan soal seperti ini. Pada intinya adalah kalau misalkan di pilihan gambarnya ada seperti arah-arah seperti ini,
maka kita harus langsung punya kecurigaan kalau yang dibandingkan itu adalah dari segi arahnya seperti itu. Maka kita analisis gambar A, kita beri nama bahwa yang bawah ini adalah ekor, kemudian yang ini adalah kepala. Kita tarik garis dari ekor menuju kepala, dari bawah kemudian ke kiri. Berarti kan ini adalah arahnya itu adalah berlawanan jarum jam seperti ini, ya. Oke, yang A adalah berlawanan jarum jam. Kemudian kita analisis yang B. Yang B juga ternyata sama, kita tarik garis dari ekor ke kepala. Ternyata ini akan berlawanan jarum jam. Kemudian kita analisis yang C. Yang C juga ternyata masih sama, kita tarik dari ekor ke kepala. Ini ternyata masih berlawanan jarum jam. Oke, kemudian yang E ini masih sama. Ternyata kita rasakan dari mulai ekor ke kepala ternyata masih berlawanan jarum jam. Sedangkan yang D di sini jika kita rasakan dari mulai ekor menuju kepala, ini akan sama dengan arah jarum jam. Keempat ini berlawanan, sedangkan yang D ini searah dengan arah jarum jam. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau ketemu soal kayak gini, dilemesin aja, Shay. Nah, jadi kalau misalnya desimal, 8 dibagi 0,2. Berarti kita hitung aja dulu, 8 bagi 2, 4. 0-nya dari berapa? 1. Tuing, pindahin, jadi 40. Kalau misalnya nomor 2, 15,0,03. Sama, 15 bagi 3. Berapa? 5. 0-nya ada berapa? 2. Pindahin. Tuing. Jadi 500. Nah, berarti kalau ini jadi berapa, geng?